Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas beberapa nikmat yang diberikan kepada kita semua, di antara nikmat sehat wal afiat dan panjang umur, serta nikmat yang sangat besar yaitu nikmatul Islam wal iman, sehingga pada malam hari ini di tempat ini kita sama-sama dapat berkumpul bermuajahah bisalaturrahim dalam rangka kegiatan rutinitas kita yang satu minggu sekali, yaitu pengajian Majelis Ta'lim Nur Ilmi, yang tepatnya pada malam hari ini tepat pada acara Majelis Zikir Bulanan Majelis Ta'lim Nur Ilmi. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita buka acara kita pada malam hari ini dengan kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dipelihara dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam bala, baik bala dunia maupun bala akhirat, dan juga mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita di dalam taat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa yang jadi niat, hajat dan tujuan baik kita selalu diijabah, digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, para jiran atau tetangga dan teman-teman kita yang dalam keadaan kurang sehat atau dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau menyembuhkan penyakitnya dan Allah berikan kesehatan yang sempurna untuk yang sakit. Dan kita kirim Fatihah kepada para ahli famili kita yang sudah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan selalu mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dilapangkan kuburnya dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita ikuti pembacaan zikir dan doa zikir yang kami mohon pada malam hari ini, yang memimpin akhinal mahbub al mukarram al ustaz Abdul Razak Asmat, wa ilaihi falyatafaddal mazkura. Sallu ala Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين
الواصلين والعلماء العاملين ومساعينا في الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم حسن أرواح لآل هذا الهادرين اجعلهم يا الله من عبادك المغفورين، ثم حسن أرواح لآل هذا البيت اجعلهم يا الله من عبادك المغفورين، ثم حسن المركب وكيد بون من بلان اجعله يا الله من عبادك المغفورين المرحوم من برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا هذه النية ولا كل نية صالحة وإلى ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الكر المهجلين. السلام عليك يا من وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك
أبو لك بنعمتك يا وأبو ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة نصوحا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة نصوحا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة نصوحا. يا لطيف 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 يا لطيف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهي من نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد عبر في قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد عبر في قولي لا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأحوال مقتهي نبينا أمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهي نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا أعوننا في الله أسنهزى بفضل الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فسدوا أسبكم لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي أسدعتي بشاراتي ويسب وقتنا لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بكسف الحوت بأن عيني ورفع البين من بيني وتمس الكيف والعين بنور وجهي يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. لا
العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا مولانا يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وتبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الخلق كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لازم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي لصراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت وينفع ذا منك الجد اللهم لا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت ولا مسكي لمن أسألت ولا مسعد لمن أسقيت ولا مؤز لمن أذللت ولا مذل لمن عززت ولا رافع لما هبت ولا حافظ لما رفعت اللهم اهدنا لما أمرتنا وفي لنا بما منت لنا من خير الدنيا والآخرة وقوي يقيننا فيما رجيتنا وانصرنا على أعدائنا بالظاهر والباطن وسألك اللهم بما سألك بخليلك إبراهيم عليه السلام من النور واليقين وما سألك به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من نصر وتوفيق إنك حميد مجيد يا ربنا يا كريم يا مولانا يا رحيم قولك الحق في كتابك المنزل على نبيك المرسل وقال رب ادعوني استجب لكم فاستجب لنا دعواتنا لمصلحة الدولة الإندونيسية خصوصا والمسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بأن لك الحق لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء عديدنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله والمسلمين ودولة إندونيسيا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاك صلاح المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا شر الظالمين وشر المعادين وشر المنافقين وشر المبتدئين وشر الكافرين اللهم اهلك الكفرة والمبتدئين والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك وفضلك وكرمك وجودك ومنك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Jazakallah khairal jaza. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Razak Asmat yang telah memimpin pembacaan doa dan zikirnya. Mudah-mudahan segala bacaan dan doa kita tadi diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala apa yang jadi niat, hajat dan tujuan baik kita selalu diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Kami ucapkan selamat datang kepada guru pembina Majlis Ta'lim Nur Ilmi Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Yasin Rashid, dan ahlan wa sahlan wa marhaba kami ucapkan selamat datang kepada penceramah kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Iqbal Haqqi Tamam LC bin Abuya Ki Haji Muhammad Rusdi Ali. Kita doakan guru-guru kita dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu istiqamah dalam mensiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada tim hadrah qasidah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu indallah innal muslimin qad ja'u
Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum sama-sama kita dengarkan tausiah terlebih dahulu, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan kalimat tasyakkur yang akan disampaikan oleh keluarga Ibu Khairiyah, yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh adiknya Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Razak Asmat. Wa ilaihi falatafadhal mazkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukarramin yang sama kita muliakan, tentu saja para undangan, para jamaah Majelis Taklim Nurul Ilmi, putra dan putri yang alhamdulillah kita malam ini ngaji Allah berikan berkah rahmat berupa hujan rintik-rintik. Kita muliakan guru kita, pembina Majelis Taklim Nurul Ilmi Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Yasin Rasid, dan juga penceramah yang sengaja kita undang untuk bulan ini Al-Mukarram, yaitu Al-Ustaz Muhammad Iqbal Tamam bin Haji Rusdi Ali. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dalam taat pada Allah, luaskan rezeki mereka yang halal, berkah, manfaat, kabulkan segala hajat-hajat mereka, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita cucuran rahmatnya berupa taufik, hidayah, juga nikmat yang sangat banyak, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat Islam wal iman, nikmat bersama Nabi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dekat karunia tadi Allah izinkan kita tetap taklim walaupun hujan. Emang Nurul Ilmi begitu, walaupun hujan pakai payung tetap berangkat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan langkah kaki antum semua dari rumah sampai tempat ini Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, dan menjadi catatan bahwa kita pernah bersaksi bahwa berngaji di tempat ini walaupun hujan. Tak lupa selawat juga salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, seluruh umat hingga zaman. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tak panjang kalam, terima kasih mengucapkan seluruh jamaah yang masih mau hadir walaupun dari tadi hujan rintik-rintik, dan juga terima kasih kepada para tetangga yang membukakan pintunya buat jamaah. Rencana mau di jalanan, namun karena hujan jadi beberapa tetangga kita membuka pintu. Alhamdulillah, Bapak Suharno, juga Ibu Rohana, dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan menjadi saksi juga bahwasanya rumahnya pernah kami datangi oleh Majelis Taklim Ilmi. Juga terima kasih kepada Ustaz Iqbal yang dari jauh-jauh dari Kampung Melayu. Hujan berangkat juga, Masya Allah. Walaupun hujan berangkat juga. Biasa kalau hujan-hujan titik, jangan-jangan nggak ada jamaahnya nih, nggak jadi berangkat. Alhamdulillah beliau berangkat, cinta kepada kita jamaah Majelis Taklim Ilmi. Dan juga mohon maaf apabila suasana kurang nyaman karena kondisi hujan, dan juga mungkin nanti ada hidangan atau menjamuan yang kita sajikan kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jadi kami hanya minta izin untuk baca Fatihah. Mudah-mudahan ane punya kakak Ibu Khairiyah dan juga putrinya Allah berikan kesabaran,
karena ditinggal ayah tuh almarhum Bapak Krisna Miskam Harjo sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan beristiqomah beribadah pada Allah, apalagi anaknya perempuan 2. Mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah kita baca, Allah jadikan Kesa dan Kefa menjadi putri yang solehah, dapat berbakti kepada orang tuanya, dapat membanggakan kedua orang tuanya, dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Dan juga doakan orang tua kami yang punya rumah nih, almarhum Bapak Asmat bin Abdullah dan almarhumah Ibu Hajara Goyah. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur mereka, Allah berikan curah rahmat dalam kubur mereka, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Allah hadihiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kiranya cukup sekian. Semakin banyak Anda ngomong, Ustaz Iqbal semakin banyak dikit ngomongnya. Jadi sayang ilmu kalau kita buang-buang. Mending Anda ngomong dikit aja dah, nanti Ustaz Iqbal membanyakan dikit. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jaza. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Razak Asmat yang telah menyampaikan sambutan kalimat tasyakurnya. Mudah-mudahan segala apa yang jadi niat, hajat, tujuan baik sahibul bait diijabah, digabul Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah atau Taisiyah yang akan disampaikan oleh penceramah kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Iqbal Haqqi Tamam LC bin Ki Haji Muhammad Rusdi Ali wa ilaihi falatafaddal maskura. Sallu ala Muhammad. Berapa ribu di sana, Bu? Banyak. Alhamdulillah. Saya muter berarti kalau begitu ya. Madep ke sono saya mantatin guru saya. Madep kemari saya mantatin ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, yang lagi nyedot aqua, jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya yang jawab salam saya semangat, utangnya lunas tuh insyaallah. Yang setengah hati jawab salam saya doain mudah-mudahan tampil lagi kelibet utang. Makanya yang semangat ya, Bu, cicilan daster panci masih banyak, jawab salam yang semangat dong. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu cakep. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Angkat tangan kita masing-masing. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal
Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jemaah, para anak-anak muda, pemuda, pemudi yang kita seluruhnya, saya berdoa mudah-mudahan Allah berikan kepada kita penjagaan dari dunia sampai akhirat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita memperbanyak kalimat tahmid berkat nikmat dan juga cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kumpul di tempat dan kediaman yang insya Allah berkah bangunannya, selamat penghuninya. Hujan turun bukan masalah kalau kita punya niat yang lempeng untuk nambah ilmu, nambah wawasan ajaran agama Islam yang baik dan benar. Bahkan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan turunnya hujan bersamaan dengan Allah gugurkan kita seluruhnya punya dosa. Berapa banyak, ada yang bisa ngitung berapa rintik hujan yang turun membasahi bumi? Ada kalkulator jebol. Teknologi canggih sehebat apapun Jepang, Amerika nggak bakalan bisa nemuin berapa banyak cucuran rahmat melalui hujan turun dari Allah basahin bumi. Gak bakalan kehitung, persis kayak nikmat Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau hari ini Allah masih berikan kepada kita banyak nikmat, iman, Islam, hidayah dan taufik, kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan bukan hanya hari ini Allah berikan iman, Islam, hidayah dan taufik, berlebih lagi pada waktu yang sangat menentukan. Waktu sakratul maut, ajal menjemput. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah tetapkan, Allah lestarikan, Allah istiqomahkan nikmat iman, Islam, hidayah, saat kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mati kita husnul. Sebab orang yang meninggal mati dalam keadaan mulia husnul khatimah, alamat di akhirat nggak bakalan ketuker, pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita berikan, kita salurkan, kita ucapkan salam kesejahteraan dan keselamatan kepada Tuan Paduka yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad, Nabi yang begitu sayang sama kita, Rasul yang begitu peduli perhatian banget Nabi sama kita selaku umatnya. Tinggal kita nih mampu apa enggak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat pilihan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Selanjutnya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim saya kepada seluruh para hadirin, hadirah, pemuda, pemudi yang alhamdulillah di Pal Batu, Menteng Dalam ini semuanya pada semangat-semangat kalau urusan majelis ilmu. Alhamdulillah. Wabil khusus teristimewa kepada guru kita bersama, pembina sekaligus pimpinan majelis ilmu Nurul Ilmi, yaitu Abuya Kiai Al-Haj Dr. Randes Muhammad Yasin Rashid, dan juga penghubung saya, sahabat juang saya, Ustadz Abdul Razak Asmat. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita, tokoh masyarakat kita, tokoh agama kita. Pak RT, Pak RW ada nggak? Wa ilaha illallah, ini yang disebut ulama juga, umarok jo. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini kampung berkah. Insya. Dan para hujat semua, tokoh sepuh, mini sepuh, kita doain mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan anugerahkan kenikmatan dari dunia sampai akhirat untuk beliau-beliau. Allah berikan usia yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita mudah-mudahan Allah kasih sehat wal afiah, biar usianya selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada kita selaku murid dan jamaahnya. Dan saya berdoa kepada seluruh para hadirin dan hadirah, mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal,
yang berkah, yang bermanfaat bukan hanya untuk keluarga kita tapi juga untuk orang banyak. Yang sakit saya doain mudah-mudahan sembuh. Yang lagi batuk mudah-mudahan Allah hilangin batuknya. Yang pilek mudah-mudahan Allah angkat pileknya. Yang lagi sakit mata mudah-mudahan Allah angkat matanya. Hehehe. Saking semangat doa tuh Buya. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Juga untuk pemilik ini rumah, orang tua daripada Ustadz Razak yang bernama Bapak almarhum Asmat bin Abdullah, dan juga ibunda beliau Ibunda Hajah Ruqayyah binti Abdurrahman, ya, yang sekarang ditempati adalah kakak daripada Ustadz Abdul Razak, yaitu Ibu Hajah Khairiyah, ya. Karena katanya ninggalin anak dua, suaminya meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan keharmonisan dan juga kemakmuran untuk keluarga besar beliau. Bu, mana sih yang ibu suaranya? Ilaha illallah, dipanggilin gak ada sautannya. Bu, kalau kelebihan sedikit lagi nyayur, oper kemali nyeberangnya. Ayam goreng kebetulan lagi bikin 4 ekor, lebihnya 3 ekor, kepakainya cuma 1 ekor, lempar kemari. Ya begitu ya. Insya ajaran Nabi itu begitu. Sampai urusan masak sayur aja kata Nabi, kuahnya suruh dibanyakin. Supaya apa? Tetangga bisa ngerasain. Tuh, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi perhatian tokoh masyarakat nih. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya bingung mau ngomong apa depan guru. Nggak tahu, saya nggak ngonsep, jujur aja nih. Nggak ngonsep saya. Cuma karena saya ngelihat dan menyaksikan semangatnya orang-orang Palbatu di sini untuk urusan majelis ilmu, ya saya juga mau nggak mau harus semangat juga. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada doa yang kita sebut doa ini dengan nama doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Gimana bunyinya? Doa sapu jagat. Lu main lirik-lirikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hasanah di dunia, berikan kepadaku hasanah di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Pada ngaji nggak sih? Hah? TPA nggak? Lupa lagi ada yang nyautin. Duit di dompet ngerti berapa angka terakhirnya. Doa dilupa, ilmu dilupa. La haula wala quwata. Manusia afatul ilmi anis. Ya, bencana ilmu itu adalah lupa. Ya, kita manusia tempatnya salah, tempatnya lupa dimaklum. Doa sapu jagat namanya. Ketika ada orang sedang berdoa kepada Allah, syahdu mengharu biru itu suasana. Ya Allah, berikan kepada kami, istri, suami kami, anak-anak kami hasanah di dunia. Setelah engkau berikan kepada kami hasanah di dunia, berikan kami pula ya Allah lanjutan daripada hasanah dunia, yaitu hasanah akhirat. Allah dan Rasulnya ngajarin kita itu bukan minta hanya kehidupan dunia. Apalagi kita orang beriman. Orang beriman harus yakin akan ada cerita negeri akhirat setelah kehidupan dunia. Jadi kalau ada orang yang fokusnya pokoknya dunia aja, dipertanyakan tuh keimanannya. Kenapa dia nggak siap-siapin soal akhiratnya? Padahal akhirat itu justru harus lebih fokus untuk kita ambil ketimbang dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini jangan diterusin, gue nggak minta diterusin. Tapi bagus, alhamdulillah. Kita orang beriman ini pasti selesai kita hidup di alam dunia akan dipindahin oleh Allah ke dalam negeri akhirat.
Karena itu kita minta kepada Allah, ya Allah seperti halnya engkau berikan kepada kami hasanah di dunia. Bagi yang laki alhamdulillah punya istri bini yang soleha. Yang perempuan punya laki kita alhamdulillah suami kita soleh. Itu nikmat, artinya hasanah dunia Allah udah kasih. Bagi kita orang tua punya anak keturunan aulad abrar, dzurriyyah thayyibah, itu adalah kenikmatan yang Allah kasih di alam dunia kita. Alhamdulillah punya rumah. Orang di mana-mana sekarang ini lagi garuk-garuk kepala nggak gatel. Ekonomi lagi merosot, nyari uang sulitnya masya Allah. Yang kemarin ngontrak begitu datang pandemi akhirnya apa? Diusir sama yang pemilik kontrakan. Nggak ada rumah. Datang musim hujan dia nggak tahu harus berteduh di mana. Didong-dong-dong tuh anaknya. Yang bapak dorong gerobaknya, panas kepanasan, hujan lepek. Allah kasih rumah untuk kita itu hasanah dunia. Allah kasih harta benda yang begitu banyak tuh hasanah dunia. Tapi kita orang beriman minta juga negeri akhirat biar hasanah. Nah, kalau udah kita dapetin hasanah di akhirat, itulah yang paling tertinggi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai di ujung nih ayat juga doa juga kan? Ayat juga doa. Waqina adzabannar. Ya Allah, lepaskan, bebaskan, hindarkan, jauhkan ya Allah kami, istri, anak-anak kami, seluruh jajaran rumah tangga dan keluarga kami dari petaka api neraka. Ini yang harus kita pertahanin doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hebatnya ini doa pernah diberikan satu komentar oleh Syekh Hasanul Bisri, yang ucapan Syekh Hasanul Bisri ini dituangkan oleh Hujjatul Islam Abdul Hamid Al-Ghazali di dalam satu kitabnya Ihya Ulumuddin. Siapa coba tunjuk tangan yang udah pernah baca kitab Ihya Ulumuddin? Nggak perlu hatamin, baca aja. Siapa coba? Bang, ada nggak yang udah baca Ihya Ulumuddin? Ngaji, cari, ubek majelis ilmu yang di situ ngebahas kitab Ihya Ulumuddin. Siap? Siap? Janji? Insya Syekh Hasanul Bisri mengatakan bahwa sungguh nikmat yang Allah katakan itu adalah hasanah di dunia adalah menjadi syarat untuk seseorang mendapatkan hasanah akhirat. Atau kita balik pemahamannya, nggak bakalan orang tuh dapat hasanah akhirat kalau sebelumnya di alam dunia dia nggak dapat hasanah dunia. Paham sampai sini, Pak? Bu, paham? Paham? Ini pikirannya kemana sih ibu? Padahal nggak ada ikatan cinta nih hari. Hah? Udah sibuk dulu, singkirin dulu Mas Alnya, Mbak Andinnya, Elsanya. Lagi itu film nggak ada kelar-kelarnya ya. Udah berapa episode sekarang tuh ikatan cinta? Lebih. La haula wala quwwata. Kata Syekh Hasanul Bisri mengatakan bahwa sungguh yang namanya seseorang kalau pengen dapat hasanah akhirat, hasanah dunia dulu dijelmain, dimunculin dulu. Kalau dapat hasanah di dunia pasti nanti akan ngebuntut tuh hasanah akhirat juga bakalan dapat. Orang nggak dapat hasanah dunia ya nggak bakalan juga hasanah akhirat. La haula wala quwwata. Lanjut lagi penjabaran dari Syekh Hasanul Bisri mengatakan sedangkan hasanah dunia itu apa indikasinya? Tandanya apa orang dapat yang nikmat-nikmat di alam dunia? Apa hasanah dunia yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya? Kata Syekh Hasanul Bisri, orang yang mendapatkan hasanah dunia itu indikasinya dua. Tandanya dua. Yang pertama adalah orang kalau sudah dipenuhi dalam otak pikiran kepalanya itu banyak ilmu tentang ajaran agama Islam. Tanda pertama Allah berikan hasanah dunia yang kemudian pasti ikut ngebuntut hasanah akhirat dapat. Ayo geseran, geseran. Sini neng, kemarian nih tuh masih banyak tuh.
Sidian dong, kemari geseran. Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kemarian. Udah enggak rintik kan? Udah enggak gerimis kan? Udah enggak kan? Ya. Lanjut ya, Bu. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Jujur banget. Jujur banget. Hasanah di dunia itu ditandai seseorang pasti punya ilmu. Tuh tandanya itu. Orang kalau paham agama, insya Allah Allah akan berikan yang namanya hasanah di akhirat. Yang penting paham dulu soal agama. Punya ilmu tentang Al-Quran dan informasi dari Rasulullah melalui hadisnya. Makanya Masya Allah, kalau ada kampung, satu aja majelis ilmu ada dalam satu kampung nih. Kalau Menteng Dalam berapa banyak sih majelis ilmu? Mambrakan Ustaz ya. Mambrak, wa Allah. Sampai alhamdulillah. Selatan kita ini marak majelis ilmu. Tebet hebat, Setiabudi cakep. Ya, kalau sini masuknya apa kecamatan? Menteng Dalam ya. Menteng Dalam juga cakep. Menteng Atas begitu juga ya. Alhamdulillah marak majelis ilmu. Artinya apa? Allah lagi ngebuka peluang dan celah serta kesempatan untuk kita menjadi orang-orang berilmu. Sebab orang-orang yang berilmu itu akan didongkrak harkat dan martabatnya, posisinya oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan pada letak yang paling atas. Orang yang enak deh Bu, pokoknya kalau jadi orang berilmu hidup nggak tebak-tebakan, betul? Kalau punya ilmu hidup nggak tebak? Dulu pernah nggak kita ujian? Pernah besok ujian malamnya kita nggak belajar, pernah nggak? Yang lagi ngomong pernah? Yang lagi ngomong nih pernah? Besok ujian malamnya gak belajar sama sekali. Walhasil apa? Begitu tuh pengawas ngasihin lembar pertanyaan. Begitu selesai lembar pertanyaan, lembar jawaban dikasih. Untungnya bukan esai. Pilihan apa yang saya perbuat? Hitung kancing udah tang tingtung ABCD. La haula wala quwata. Persis orang yang nggak ngerti agama begitu juga, ngomong asal jeblak, bersikap nggak punya moral. Orang kalau nggak punya ilmu. Sementara orang yang punya ilmu, wah hebat pokoknya. Allah ngasih penghargaan terhadap dirinya yang punya ilmu, orang lain juga akan taruh hormat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nih lama-lama gue jadi kayak komedi puter nih. Iya begini aja. Tapi alhamdulillah untuk ilmu nih. Ya, juga niatin untuk menjalankan perintah instruksi dari saya punya guru. Kita doain mudah-mudahan beliau sehat panjang umurnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Jadi nggak perlu pakai kamera disorot ya, masuk gorong-gorong, datang ke ladang, sapa petani, pura-pura aja nanem beras. Nanem beras udah jadi, nanem padi. Biar apa? Masuk ke dalam kamera. Dikatai daya piket, nggak perlu begitu daya piket. Daya pikat itu adalah kalau orang sudah ilmunya banyak, insya Allah Allah yang akan angkat, bukan media sosial yang angkat derajatnya, betul? Insya. Awas nih, zaman sekarang banyak tipu muslihat Bu, makanya minta kepada Allah mudah-mudahan kita setiap melihat, kita menilai, menghukumi bukan dengan mata kepala, pakai mata batin. Zaman sekarang nih, kalau nggak kita jeli-jeli soal ilmu, maaf. Ketipu mulu kita umat Islam. Betul Bu? Betul. Nabi yang bilang sayati zamanun ala ummati sanawatun khadda'ah. Akan datang satu zaman di mana zaman tersebut dialami oleh umatku. Zaman itu adalah zaman yang sangat sulit. Yang jelek dikata buruk. Bener nggak? Sama dua-duanya itu kan nggak fokus kan. Yang jelek dikata cakep, yang cakep dikata jelek. Ngakunya pahlawan, nggak taunya pengkhianat. Yang pengkhianat sedemikian rupa pokoknya. Media sosial suruh ngangkat dia adalah pahlawan. Tuh zaman sekarang.
Kalau pakai mata kepala kita, maaf Bu, ketipu mulu kita. Minta sama Allah mata batin dibuka. Mata batin dibuka. La haula wala quwata. Lagi-lagi ilmu. Siapa di sini yang suka ngamalin suratul kahfi dibaca tiap malam Jumat? Tunjuk tangan. Siapa yang ngamalin suratul kahfi baca setiap malam Siapa coba tunjuk tangan? Enggak ada. Bahaya padahal saya nyiapin 100.000 no di dompet. Di dalam suratul kahfi Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Enggak ada juga yang lanjutin, saya baca sendirian aja. Allah Subhanahu wa taala pernah bilang kepada baginda Rasul, "Qul ya Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Adakah ingin ku beritakan kepadamu ya Muhammad, wahai kekasihku, satu berita yang besar. Ini menyangkut tentang persoalan umatmu di akhir zaman. Aku katakan bahwa sesungguhnya ada amalan-amalan yang nanti akan dilakukan, dikerjakan oleh umatmu. Sementara amalan itu aku katakan, aku nilai amalan yang sia-sia. Amalan yang gak punya nilai di mata Allah, gak punya harga di hadapan Allah. Kaget baginda Rasul ketika itu. Ya Allah, kesian banget. Ada amalan yang sia-sia nanti ya Allah. Di belakangan nanti di akhir zaman di kehidupan umatku. Betul ya Muhammad. Dalam suratul kahfi ini. Apa gerangan penyebabnya ya Allah, kata Rasul? Allah katakan, dia punya amalan yang sia-sia karena dia beramal, dia beribadah, dia sujud kepadaku tanpa didasari dengan yang namanya keilmuan. Ilmu menjadi syarat diterimanya seseorang beribadah. Siapa yang pernah baca kitab Az-Zubad? Ibnu Ruslan punya. Siapa? Di muqaddimahnya dibilang, "Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun tuqbalu." Siapa orang yang beramal kedekak-kedekuk pagi ketemu malam, malam ketemu pagi lagi, 1 kali 24 jam. Dia ibadah terus. Tapi majelis ilmu yang begitu banyak nggak disambangin atu. Dia maaf, ibadah aja, nggak mau cari ilmunya. Dia ibadah semau-maunya. Kata Ibnu Ruslan mengatakan, tuh amalan yang dia lakukan betapapun banyaknya, nggak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardudah, ditolak. La tuqbal, nggak diterima. La haula wala quwwata. Sering nggak Bu ngelihat ada jamaah masjid kalau untuk soal sholat 5 waktu berjamaah, masya Allah digetol, nggak pernah keliwat. Tapi untuk hadir dalam majelis ilmunya, majelis taklim yang ada di masjid, di musolanya, dia nggak hadir. Banyak yang kayak begitu ya. Kita ngeri takutnya masuk dalam kategori itu tuh dia. Semangat untuk ibadahnya ada, tapi untuk dia ibadah sholat, bro, ada rukun-rukun yang harus diperhatikan di setiap ibadah. Itu semuanya ada di dalam majelis ilmu. Sholat ada fikih sholat, puasa ada fikih puasa, zakat ente suka infak sodakoh ada juga aturan mainnya. Kalau nggak ada keilmuannya, maaf, kosong melompong tanpa nilai di mata Allah, itu ibadah. La haula wala quwwata. Makanya nih bu jamaah, alhamdulillah. Makanya ibu kalau di sini ada majelis taklim kaum ibu semuanya pokoknya harus hadir ya. Siapa ke ustazahnya yang ngajar, siapa ke ustadznya yang ngajar, iya Bu. Karena modal kita itu untuk dijadikan oleh Allah ibadah kita ibadah yang diterima. Insya. Ini ada berapa banyak nih setiap majelis taklim, majelis zikir nih, Nurul Ilmi, ada berapa orang sih kira-kira? Ada 120. Ada 120, alhamdulillah. Percaya aja saya mah. Mudah-mudahan emang ibu-ibu yang sering sensus. Ya. Dasawisma ya, Jumantik ya. Bu, kalau bisa besok taklim Nurul Ilmi lebih daripada ini, 7 kali lipatnya lagi.
bantu saudara kita agar jangan sampai dia ibadah nggak taunya dilihat di akhir kehidupannya, rapotnya dipampang, nggak taunya dia sholat 5 waktu, tapi dilihat sama diri dia, oh nggak ada tuh nilainya, kalaupun ada 4, 3 jeblok, kesian karena nggak punya ilmu dalam setiap ibadahnya. La haula wala quwata. Lebih-lebih lagi umat Islam harus menjadi orang yang cerdas, Pak, Bu, Bang, hei. Jadi umat Islam kita harus cerdas. Berapa kali kita ditipu oleh elit-elit kita punya pejabat. Awalnya dekat sama ulama kita, nggak taunya begitu udah jadi ninggalin ulama kita. Maaf nih, tempo lalu saya ceramah maulid ya Ustaz Razak ya. Di mana tempo lalu? Al-Amaliyah. Al-Amaliyah. Saya sampaikan, Bu, umat Islam yang saat ini nasibnya sedang centang perinang malang melintang, gak karuan nasibnya, Masya Allah, ke atas gak berpucuk, ke bawah gak berakar. Gambaran umat Islam khususnya di Indonesia saat ini gak beda dengan gambaran umat Islam tempo lalu, beberapa puluh dan ratus tahun yang lalu, ketika ada seorang ulama dari Kalimantan Banjar pernah menuliskan satu surah. Kemana? Surat itu ditujukan kepada Masyayikh Azhar. Syekh Basyuni Imran namanya, orang Banjar, orang Kalimantan. Syekh Basyuni Imran pernah menuliskan satu surat. Surat yang di dalamnya itu kontennya adalah pertanyaan, dikirimnya kepada Masyayikh Azhar, Kairo, Mesir. Wahai Masyayikh Azhar, wahai Anda yang sedang duduk di atas bangku kehormatan, tolong jawab pertanyaan saya. Kata Syekh Basyuni Imran, limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddamal akharun. Kenapa umat Islam saat ini terbelakang sementara umat-umat yang lain hampir menyentuh garis finish? Kita kalah, orang yang di luar Islam hampir menang. Padahal umat Islam di Indonesia kira-kira mayoritas dan minoritas. Mayoritas kelompok besar kita, kelompok paling banyak kita umat Islam. Soal kuantitas, maaf, lagi-lagi 1000 kali maaf. Soal kualitas tik dulu. Kuantitas boleh jadi kita banyak. Soal kualitas tik dulu. La haula wala quwata. Pertanyaan Syekh Basyuni Imran, kenapa umat Islam terbelakang, terpuruk, selalu jatuh dan nggak tahu kapan bangkitnya? Sementara orang-orang di luar Islam tuh udah berlari, bukan lagi berjalan, udah berlari, mereka hampir menyentuh garis finish, selesai dia. Apa jawaban Syekh Azhar ketika itu? Jangan pusing, jangan terlalu kaget, wahai saudaraku yang ada di Indonesia. Hei Basyuni Imran, jawabannya adalah li'annal islama mahjubun bil muslimin. Terpuruknya umat Islam di negeri kita tercinta ini dikarenakan memang umat Islam itu sendiri yang enggak memahami tentang ajaran agama Islam secara baik dan benar. Bahasa ringkesnya umat Islam banyak, tapi untuk duduk di dalam majelis ilmu dengerin dan pakai omongan ulamanya enggak. Makanya umat Islam saat ini kondisinya terlunta-lunta, maaf deh, lagi-lagi maaf. Berkali-kali kita simbol-simbol ajaran agama Islam selalu direndahin. Quran tempo lalu alhamdulillah kita gelontorkan gerakan-gerakan massal kita. Ketika tempo lalu surah Al-Maidah ayat berapa ya, masih ingat nggak? 51 dulu. Ya, direndahin, diinjak-injak, dibilang apa? Bohong tuh Al-Qur'an Maidah 51. Siapa dulu yang bilang? Siapa dulu yang bilang? Belum lama kalimat tauhid dengan sengaja dan juga dipampang, dibakar kalimat tauhid, kalimat la ilaha. Mana umat Islam? Mana orang Menteng Dalam, mana orang Kampung Melayu, orang Jakarta, seluruhnya dari Nusa Tenggara gitu, Aceh sampai Papua, Sabang sampai Merauke, mana dia? Gambaran bahwa beraninya orang-orang yang minoritas memberikan satu serangan kepada kita, kelompok-kelompok besar. Kalau kita orang-orang yang cerdas nggak bakalan mungkin mereka tuh melakukan hal yang demikian, betul? Nah, ini coba nih, makanya saya harapkan nih yang pemuda-pemuda, termasuk saya, gue juga masih muda bro, masih muda.
Coba kisaran berapa saya punya umur? Kalau ada receh beneran ya, ini dilempar recehnya. Alhamdulillah. Berapa usia bang? Hah? 20. Antum berapa? 24. Ani di atas 10 tahun dia. Ani 34. Doain mudah-mudahan sehat selalu. Doain juga Abuya Kiai. Mudah-mudahan saya dapat anak laki. Saya punya 2 anak perempuan. Jadi masih ganteng sendiri. Saya selalu bilang Bu, di mana-mana saya ngomong, alhamdulillah saya ini adalah laki-laki yang saya rasa laki paling perkasa di dunia. Kenapa? Tiap malam saya tidur langsung sama 3 perempuan. Alhamdulillah. 2 perempuan anak, 1 hari bini perempuan. Ngaco nih yang di depan. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Ayo deh bangkit umat Islam, persiapkan generasi-generasi muda kita yang cerdas, yang jenius, yang gak bakalan ketipu lagi di masa mendatang. Sebab jujur aja perjuangan kita saat ini halangan rintangan berat, Bu, lagi-lagi berat. Tadi Quran, kemarin kalimat tauhid, ulama kita atu-atu dimasukin jeruji besi. Apa sebabnya? Bodoh kita umat Islam, titik udah. Mau nggak mau, terima nggak terima, umat Islam saat ini masih di bawah kualitas yang seharusnya. La haula wala quwata. Belum lagi nih hati-hati para pemuda nih. Yang udah mengenyam pendidikan perkuliahan. Ada 1 Permendikbud yang diduga di dalamnya ada konteks, ada butiran yang melegalkan dan mensahkan apa? Perzinahan atau seks bebas di lingkungan kampus. Permendikbud nomor 30 2021 pasal 5 dari poin A sampai poin U ada beberapa poin yang di situ diduga melegalkan dan mensahkan seks bebas. Awas hati-hati. Kita yang jadi orang tua kudunya khawatir bahkan takut. Jangan hari-hari kita selalu senyum kegiatannya, matiin TV, besok lagi nonton TV. Hari-hari kita sinetron aja. Sekarang juga emak-emak gak mau kalah canggihnya sama yang muda-muda, main gadget aja. Hari-harinya pokoknya HP ada. Enggak ya? Insya. Ibu-ibu nih kadang-kadang nih kesandung di jalan pakai pembaruan status di WA. Aduh kesandung nih. Ya ilaha illallah. Apa-apa semuanya jangan curahin ke pembaruan status WhatsApp. Gelar sejadah, buka ledeng, ambil wudhu, tahajud, ngomong deh, ngadu sama Allah, belak-belakan langsung sama Allah. Dari hati ke hati ke Allah. Ditaruh di Facebook, taruh di media sosial. Sibuk banget Allah pengen baca pembaruan status kita. La haula wala quwata. Ayo dong gaya hidup kita harus berkualitas nih umat Islam. Songsong kemenangan, kejayaan untuk di masa mendatang. Berikan contoh untuk anak-anak kita. Insya. Secara singkat saya katakan haruslah kita hidup kita senantiasa diselimuti dengan keilmuan. Titik. Dengan ilmu kita akan menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya, dengan ilmu selamat dunia akhirat kita. Insya atau indikasi orang yang mendapatkan hasanah di dunia. Ustadz MC, berapa durasi waktu yang tersedia untuk saya? Biasanya jam berapa ya bubar Bu? 9:30. Oh berarti tinggal 10 menit lagi itu. Lu 11 aja. Ini hari gue 5 kegiatan tau nggak? Pagi subuh ada di Buaran. Jam 8:30 ada di Tegal Parang. Siangnya di rumah Pak Menteri. Tadi sebelum datang kemari Misbahul Amal dulu di Jalan Menteng Wadas. Malamnya di sini. Alhamdulillah. Jadi 10 menit lagi aja ya guru, nggak apa-apa ya. Lu bilang jam 11 katanya. Lah enak tinggal denger lagu yang duak-duakan. La haula wala quwata. Yang kedua indikasinya agar kita dapat hasanah dunia yaitu adalah ibadah, karena modalnya udah dapat tuh ilmu. Sayang dong kalau udah dapat ilmu masa iya kita nggak ibadah. Modalnya ada. Kayak orang pengen banget shopping kayak orang-orang tuh katanya.
Kita tetangga gue dikit-dikit dia ke mall, dia ke Ambas, dia ke Kokas. Gue pengen shopping tapi yang nggak ada adalah dokunya. Doku yang nggak punya. Sama kayak kita ngebet banget pengen ibadah, ya tapi gimana ya ilmunya belum ada. Kejar dulu ilmunya. Mau shopping banyak-banyak, cari dulu duitnya udah ada, akhirnya nggak mau shopping juga, kan sayang. Ilmunya udah dapet, akhirnya nggak mau ibadah. Makanya indikasi yang kedua tanda orang mendapatkan hasanah dunia itu adalah ibadah. Kayak sekarang nih kita nih, masya Allah, duduk di dalam majelis ilmu. Romannya bu, romannya. Kayaknya duduk begini dengerin orang ceramah, ulama kita nyampain buah dan butiran mutiara dari Al-Quran hadis, kayaknya ya bersahaja banget ya. Cuma duduk begini kayaknya bersahaja banget. Di dunia ingat, kita rasain begini di dunia. Lain urusan nanti ketika negeri akhirat, bakalan takjub kita, kaget sekaget-kagetnya. Apa nih kenikmatan? Apa nih kenikmatan? Dari mana nih kenikmatan datang? Asalnya dari mana nih? Gak taunya saban minggu gue duduk dalam majlis Nurul Ilmi. Ini toh balasan dari Allah. Belum cerita surga. Lebih awal alam barzah. Alam barzah dua warnanya, immal adab wa imman ni'mah. Kalau nggak nikmat ya azab. Duduk dalam majelis ilmu cuma sesaat dibilangnya. Dalam kitab Tanqih tuh. Sesaat aja kita duduk di dalam majelis ilmu, nggak berjam-jam. 15 menit, rubu' sa'ah, nisfu sa'ah, setengah jam kita duduk dalam majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, khairum min alfi rakaat tatawwuan ay masdunatan. Lebih baik daripada kita mendirikan sholat sunnah 1000 rakaat duduk di dalam majelis ilmu cuma sesaat doang. Indikasinya adalah ilmu lebih daripada segala sesuatunya. Betul? Bu, ada nggak tadi yang sholat duha hari ini sampai 1000 rakaat, ada nggak? Yang ngomong juga nggak. Bener-bener. Yang ngomong nggak sampai rakaatnya ribuan sholat duha, nggak pernah. Tapi kalau kita udah duduk di sini, nilai keutamaannya melebihi daripada 1000 rakaat sholat sunnah. La haula wala quwata. Entu jamaahnya, belum lagi orang-orang yang ada di pimpinan-pimpinannya. Siapa dia? Para perintis-perintis nih majelis ilmu, majelis zikir Nurul Ilminya. Tuh guru kita Abuya. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Nggak ada cara, nggak ada jalan selain banyakin ibadah di fitnah akhir zaman saat ini. Titik. Ibadah banyak-banyak. Badiru bil a'mali fitanan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaqita'im minal laili muzlima. Bersegeralah kalian untuk melakukan banyak ibadah pendekatan diri kepada Allah, sujud bersimpuh di hadapan Allah. Apapun ibadahnya, baik yang fardu maupun yang sunnah-sunnah, ibadahnya adalah hablum minallah ataupun hablum minan nas. Banyakin ibadah, berbuat baik kepada seluruh orang. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Fitnah akhir zaman saat ini berasa banget sama kita. Bu, Dajjal dikit lagi turun. Dajjal dikit lagi tuh. Makanya lu jangan banyak main. Gadget mulu, nontonnya YouTube mulu. Bu, jagain anak kita Iqra tiap habis maghrib. Kalau enggak di warnet, di rumah digesu sama kita. Di akhirnya ke warnet yang serangnya. Di warnet juga pulang akhirnya diselebot sama bapaknya. Akhirnya dia ke masjid. Masjid dia bercanda, dia main-main lari-larian. DKM ngomelin sampai dijewer. Kata itu anak kecil, kemana gue pengen lari. Bingung juga, emang kesian juga. Makanya jangan banyak mah. Kokoa kunci dia semida. Yang bapak sih pada nggak tahu nih, yang anak-anak pada tahu. Kokoa kunci dia semida. Bergerak dikit, tembak lo. Awas, hati-hati. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Ibadah banyak-banyak, Bu. Ibadah banyak, Bang. Dulu baginda Rasul 5 menit lagi. Rasul
ngumpulin semua jajaran keluarga Nabi. Istri dipanggil, anak hadir. Bahkan Hasan Husain yang ketika itu masih kecil dipangku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu tujuannya, Rasul ingin menyampaikan wejangan dan nasihat. Bahasa kita orang sekarang, orang tua lagi kepengen ngomelin anaknya. Orang tua boleh nggak ngomelin anaknya? Wajib. Kita jadi anak, kalau orang tua lagi ngomel, nikmatin, dengerin. Sebab nanti kalau dia udah nggak ada, lo bakalan rindu dengan omelan orang tua lo. Demi Allah, jujur nih dalam hati saya ngomong. Kalau udah nggak ada, rindunya masya Allah. Iya. Biasanya pagi jam segini kalau gue bangun pagi, bangun kesiangan, babe udah nyap-nyap nih. Sekarang babe udah nggak ada. Udah nggak ada lagi yang nyap-nyap pagi-pagi. Bakalan rindu. Dulu hal yang paling kita benci. Berubah nanti tuh keadaan. Berbalik tuh nanti kondisinya. La haula wala quwata. Begitu dipanggil di absen satu-satu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu terkumpul seluruhnya, Nabi ingin menyampaikan wejangan dan nasihat. Apa wejangan dan nasihat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para keluarganya? Nabi bilang begini: Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istriku sayang, Fatimah belahan jiwaku, Hasan Husain generasi pelanjutku, ketahuilah siapa orang yang suka, yang demen, yang kepengen berjumpa dengan Allah, Allah pun pengen cepet-cepet berjumpa dengan orang tersebut. Kebalikannya, kalau ada di antara kalian yang gak sudi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun enggan, buang muka Allah berjumpa dengan orang tersebut. Keadaannya sunyi senyap. Keadaan sunyi senyap itu dipecahkan dengan suara mungil dan lirihnya Aisyah. Interupsi tunjuk tangan Aisyah. Mohon izin, mohon ambil waktu wahai Rasul kakanda sayang. Ya Aisyah, silahkan. Saya ingin bertanya. Apa gerangan pertanyaanmu? Kulluna nakrahul maut. Tadi engkau katakan bahwa orang yang pengen bertemu dengan engkau, bertemu dengan Allah, Allah pasti juga kepengen bertemu dengan orang tersebut. Tapi kalau misalkan ada orang yang nggak mau, nggak sudi bertemu dengan Allah, Allah pun nggak sudi. Kulluna nakrahul maut. Sementara kita adalah manusia yang punya naluri nggak kepengen buruk-buruk manusia tuh benci akan yang namanya kematian. Masih ingat nggak dulu PPKM level 4? Masjid dikit-dikit bukan Allahu Akbar, bunyi speaker. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita udah nunggu tuh. Nah siapa nih? Tetanggaku yang mana? Tiap ganggong semuanya bukan janur kuning, bendera kuning. Yang udah tua-tua tambah spot jantung dia dak dik duk, kapan giliran gue nentar nih diomongin. Tuh, bukan yang tua doang kan kemarin tuh. Lagi banyak-banyaknya jatuh korban tuh. Bu, iya. Berapa banyak, satu RT bisa 11 orang, coba bayangin. La haula wala quwwata, la haula wala quwwata. Aisyah bilang kulluna nakrahul maut. Kami ini adalah manusia yang benci akan kematian. Langsung diselak oleh Nabi, bukan begitu wahai istriku sayang. Aisyah menerjemahkan perkumpulan dan perjumpaan seorang makhluk dengan sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala ansih soal kematian. Nabi bilang enggak begitu. Coba inti baca suratul Kahfi ayat yang 110, ayat terakhir tuh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Robnya, Tuhannya, maka hendaklah dia ambil satu kesempatan untuk dia sujud kepada Allah, beramal soleh kepada Allah. Maka disitulah perjumpaan seseorang kepada Allah Subhanahu. Banyakin ibadah, banyakin ngomel kepada anak. Yang anak juga harus ikhlas, ridho diomelin sama orang tua kita ya bang. Bener nggak bang? Janji ya. Insya. Sebab ada seorang istri dari seorang nabi masuk ke dalam neraka. Istri dari seorang nabi. Nabinya dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, tapi istrinya nggak ada jaminan. Ini pula yang dimaksudkan oleh Nabi
Nabi kumpulin keluarganya sambil juga kasih wejangan dan nasihat, kasih petuah kepada jajaran keluarganya. Betul wahai Aisyah, engkau adalah istriku, engkau pujaan hatiku. Fatimah, engkau belahan jiwaku. Sulbiku itu ada di dalam tubuhmu. Hasan Hussein, kau generasi pelanjutku. Tapi maaf, soal surga atau neraka itu tergantung bagaimana amalanmu. Secara nggak langsung Nabi bilang begitu. Bu, ada dua istri Nabi yang distempel oleh Allah masuk ke dalam petaka api neraka bareng-bareng orang kafir. Istrinya siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut, dua-duanya itu. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-11, 12, 13 diceritakan di situ. Istri dari seorang nabi masuk ke dalam neraka. Tunjuk tangan siapa suami kita yang nabi? Ya RW aja enggak. Jadi istri lurah aja kita enggak. Ya. Ada babe RW. Bukan. Babe ente RW. Bukan. Enggak ada jaminan istri bisa masuk ke dalam surga. Enggak ada jaminan seseorang bisa masuk ke dalam surga kalau babenya nabi enggak ada. La haula wala quwata. Makanya satu komponen keseluruhan dalam rumah tangga, suami soleh, istri solehah, anak insya Allah solehin dan soleh. Saat ini bapaknya masuk ke dalam masjid, besok ibu harus masuk ke dalam masjid. Kalau ibu udah masuk ke dalam masjid, bapaknya udah ada di masjid, anak-anak bakalan ikut ngebuntut. Kan orang tua bagaikan tongkat, anak-anak bagaikan bayangannya. Mana ada bayangan yang mengkhianati tongkatnya? Nggak ada. Tongkatnya lempeng, lurus, bayangan pasti ikut lempeng, lurus. Makanya kita yang jadi orang tua berikan proyek percontohan yang baik lebih awal. Insya, ayo deh pokoknya semuanya masuk ke dalam masjid deh, musola, ramein majlis ilmu. Insya, karena dulu Zainuddin MZ almarhum al-Maghfur lah, dai sejuta umat pernah menyampaikan, masjid itu di zaman sekarang sama persis posisinya seperti bahteranya Nuh di zamannya tempo lalu. Yang masuk ke dalam bahtera Nuh selamat. Masuk ke dalam masjid insya Allah selamat. Laki bini masuk ke dalam masjid. Anaknya masuk ke dalam masjid. Insya mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang-orang yang sukses, berhasil, jaya dan menang di dunia. Insya Allah kemenangan itu pula kita raih di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Doain kita punya ulama-ulama lokal kita, ulama kampung kita di sini, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga, Allah pelihara. Saya dari dulu sebelum ada penangkapan para ulama-ulama aktivis-aktivis muslim, saya selalu mengatakan yang muda-muda kalau emang tiap hari ente sulit untuk tidur, begadang mulu, begadang yang sambil mantau rumah para ustadz, mantau sambil rumah-rumah ulama kita. Kalau yang suka begadang, yang sulit tidur malam-malam, biar ada manfaatnya, begadangin, jagain, rawat kondisi pelataran rumah daripada ulama atau guru-guru kita. Siap nggak kira-kira? Siap nggak? Nilai pahalanya gede. Nilai pahalanya gede. Biar jangan sampai ada ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita subuhnya langsung pada dicomot-comotin. Malam 2:30 dijemput paksa. La haula wala quwata. Saya titip-titip Abu ya, Kiai Haji Dr. Randes Muhammad Yasin Rashid. Dijaga ini Bu. Insya dan juga seluruh ustadz-ustadz yang ada di sini, Ustadz Razak begitu juga. Kita berdoa mudah-mudahan Allah husnul khotimahkan kita. Allah berikan kepada kita rizki yang begitu banyak, yang halal, yang berkah, yang manfaat. Anak-anak kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Iqbal Haki Tamam dari Kampung Melayu. Mang kalau ngomong orang Betawi susah. Biarpun ada remnya nggak pakem, paham. Salim mulu lu dari tadi.
remnya nggak pakem, jadi asalnya begitu aja deh. Ya, mohon maaf, bukain pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ucap dan sikap saya ada yang kurang berkenan di hati para jamaah. Ini yang dapat saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon minta waktu sejenak untuk baca suratul Fatihah untuk anak saya yang lagi sakit. Baca suratul Fatihah mudah-mudahan untuk Ananda Zalfa Ufaira binti Muhammad Iqbal Hakit Tamam bin Kiai Muhammad Rushdi Ali. Allah ya syafi ya syafi ya syafi ya syafi anta syafi anta syafi anta syafi la shifaa illa shifa'u. Ishfi marda binti ishfi marda binti ishfi marda binti Zalfa Ufaira binti Muhammad Iqbal Hakit Tamam. Ishfiha 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 ya Allah shifaan ajilan wala yughadiru saqman wala alaman zahiran wa batinan bijahi sayyidina Muhammad waladi adnan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Terima kasih atas bantuan doanya. Kembali saya tutup lagi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا بدرة يا بدرة من هذا كل كمالي يا بدرة يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولى ماذا يعبر عن أولاك مقلي يا بدرتي من هذا كل كمالي يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك ماذا يعبر عن أولاك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق الأولى أنت الذي أشرقت في أفق الأولى فمعت بالأنوار أنوار كل ضلال يا بدرة يا بدرتي من هذا كل كمالي يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك ماذا يعبر عن علاك مقالي وبك استنار الكون يا علم الهدى وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام بالنور والإنعام والإفضال يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك ماذا يعبر عن علاك مقالي صلى عليك الله ربي دائما صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والعصال يا بدرة
Jazakallah khairal jazak. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita, penceramah kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Iqbal Haqitam LC yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan maklumat dari pengurus Majelis Ta'lim Nurul Ilmi yang malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Farul Rozahendri. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami atas nama pengurus Majelis Ta'lim Nurul Ilmi ingin menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yaitu tentang keadaan Kas Majelis Ta'lim Nurul Ilmi. Sadokas Majelis Ta'lim Nurul Ilmi pertanggal 21 November 2021 berjumlah Rp4.450.000. Ada beberapa pemasukan. Yang pertama yaitu kotak amal dari pengajian Majelis Ta'lim Nurul Ilmi pada tanggal 21 November 2021 di Gang Kamus sebesar Rp103.000. Yang kedua, donatur bulan November 2021 sebanyak 7 orang sebesar Rp500.000. Ada pengeluaran yakni biaya operasional bulan November 2021 sebesar Rp700.000. Sehingga saldo kas Majelis Ta'lim Nurul Ilmi sampai dengan saat ini tanggal 28 November 2021 berjumlah Rp4.353.000. Selanjutnya kami akan menyampaikan maklumat untuk Majelis Taklim di minggu malam Senin yang akan datang pada tanggal 5 Desember 2021 sementara masih kosong. Bagi jamaah atau tenaga yang mungkin ingin ketempatan bisa segera menghubungi pengurus Majelis Taklim Nurul Ilmi. Jika H-3 tidak ada yang ambil, maka kami akan adakan pengajian Majelis Taklim itu di sepanjang Gang Kamus Jalan Palbatu 5. Dan untuk kelompok konsumsi taklim yaitu kelompok 3, Jidan, Ahmad Zain, Gusti, dan Bang Hasan. Selanjutnya kami akan atas nama Ketua Panitia Peringatan Majelis Taklim Nurul Ilmi ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh panitia, pada guru-guru, pada teman-teman sekalian yang telah membantu kami dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang telah kita laksanakan pada tanggal 13 November 2021 di Mushola Al-Baghfirah. Kami atas nama Ketua Panitia mohon maaf apabila dalam pelaksanaan peringatan Maulid tersebut masih banyak kekurangan yang tidak kita inginkan. Selanjutnya kita dibentuk pada bulan Oktober dan bekerja sampai bulan November, sehingga pada saat ini masa aktif kita sudah expired, Ustaz. Jadi dengan ini kami mohon izin kepada seluruh jamaah dengan ini membubarkan diri panitia 2021 peringatan Maulid 2021 dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya kita bacakan surat Al-Fatihah buat para penyumbang, para donatur yang telah menyumbangkan hartanya demi kemaslahatan Majelis Ta'lim Nurul Ilmi. Semoga Allah balas dengan rezeki yang terbaik. Al-Fatihah ala hajihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bang Hendri yang telah menyampaikan maklumatnya. Hadirinul hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita ikuti talqinuz zikir sekaligus doa penutup yang kami mohon kepada guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Yasir Rashid. Kepadanya kami persilakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa anna ya karim wa anna ya rahim farja'al muslim rahmatika wa syalla ya barjal ham ya kashfal gham ya rafi wa ya rahman warzuqna bil ziyarata ya akhirati syafa'ata wa la tahrimna fil jinani ra'yata Allahumma rasul aquli awfaraha fazhad sana amali azkaha akhlaqi atyabaha wa binad dunya khairaha akhirati na'imaha wa innal ulumi anfaha afiyati akmalha wastajib du'ana washfi mardana warham amwatana wa amwatal muslimin ajma'in. Barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Wa izzati amma yasifun. Assalamu mursalin. Alhamdulillahi rabbil. Demikianlah acara kita pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.